Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Carubi masih bisa bertemu dengan semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau memberikan gambaran terkait dengan apa sih peran K3 rumah sakit dalam layanan berbasis resiko. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya resiko yang ada di rumah sakit itu tentunya berbeda dengan resiko-resiko yang ada di luar rumah sakit. Pada sesi kali ini, nanti saya akan berbicara spesifik terhadap resiko biologi. Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita masih dinyatakan pandemi COVID-19, dan itu adalah bagian dari resiko biologi yang terjadi. Apa sih resiko-resiko yang ada di dalam K3 itu sendiri? Sedikit mengulas bahwasanya resiko K3 itu ada 5, nanti akan kita bahas. Tetapi terkait dengan itu semua, sedikit mereview bahwasanya kita ada suatu regulasi yang mendasari pelaksanaan K3 rumah sakit. Ini sebagai pembuka ya, di mana di Permenkes nomor 6 tahun 2016 tentang K3 rumah sakit, di sana kita bicara tentang manajemen risiko K3 rumah sakit, keselamatan dan keamanan rumah sakit, kesehatan kerja, terus bicara terkait dengan limbah atau B3 dan limbah, bicara terkait dengan kebakaran, sistem utilitas rumah sakit, peralatan medis, dan bencana. Tetapi semuanya itu nggak akan saya bahas di pertemuan kali ini. Sebagaimana tadi saya sebutkan, saya sampaikan di awal, saya akan membahas terkait dengan resiko. Dan resiko itu pun saya kerucutkan lagi menjadi resiko biologi saja, gitu ya. Kita tahu bahwasanya kalau di instansi-instansi selain rumah sakit, resiko biologi memang saat ini juga terjadi ya. Bahkan di masyarakat umum pun itu terjadi. Nah, ini kita lihat. Jadi pada tahap atau langkah awal kita mengidentifikasi adanya resiko-resiko apa sih yang ada di rumah sakit sesuai dengan Permenkes tadi gitu ya. Di sini ada terkait dengan resiko fisika atau fisik ya. Terus ada kimia, ini terkait dengan bahan kimia. Yang ketiga biologi, yang ini akan menjadi pokok bahasan kita kali ini. Ada ergonomi dan ada psikososial. Itu ya. Jadi ada 5 risiko yang dikelompokkan secara garis besarnya. Nah, bagaimana manajemen risiko yang kita lakukan gitu ya terkait dengan semuanya? Tentunya ada tahap namanya persiapan. Yang kedua, identifikasi. Kita mengidentifikasi bahaya. Ada bahaya apa aja sih di lingkungan kerja kita? Di rumah kita pun kita bisa mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi, kita analisis. Dari analisis ini ada dua. Ada akibat, ada kemungkinan. Akibatnya terjadi seperti apa, kemungkinannya seperti apa. Dari itu, proses selanjutnya adalah adanya evaluasi risiko. Tentunya kalau kita bicara evaluasi risiko dari kesemuanya tadi sebelumnya itu kita evaluasi. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Nah, di kesempatan kali ini saya akan fokus nanti apa sih usaha atau pengendalian, implementasi apa yang sudah dilakukan, terutama di rumah sakit kami. Ya, di rumah sakit kami di Bogor. Nah, kita lihat
nanti ada gambaran-gambaran contoh implementasi resiko yang sudah kami lakukan. Ini salah satu dari yang sudah kami lakukan, bahwasanya kita bicara rumah sakit. Tentunya ada pintu masuk di mana pasien, pengunjung, karyawan, dan lain sebagainya, orang yang mempunyai kepentingan ke rumah sakit datang ke rumah sakit melalui satu pintu. Ini gambaran di rumah sakit kami. Ini nanti adanya screening di pintu masuk. Adanya sistem barcode, atau kita mungkin lebih mengenal sistem peduli lindungi. Nah, itu kita terapkan di sini. Ada security yang memang siap menjaga, men-screening suhu. Karena pada saat ini di rumah sakit kami belum menggunakan suhu yang otomatis, artinya masih manual dengan termogan. Ini salah satu upaya yang kita lakukan. Pengunjung wajib melakukan barcode. Itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan pengecekan suhu oleh petugas kami. Yang ketiga, nanti dikasih stiker yang ditempel, misalkan di sini. Biasanya di lengan ya, di lengan. Itu menandakan bahwa orang tersebut sudah dilakukan screening pada saat awal masuk ke rumah sakit kami. Ini kita lakukan 24 jam. Ya. Untuk selanjutnya, implementasi apa sih yang sudah kita lakukan? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwasanya ada physical distancing, penerapan physical distancing. Ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan, salah satunya dalam rangka tetap menerapkan protokol kesehatan. Adanya physical distancing pada kursi, pada lift. Jadi tidak seperti dulu sebelum adanya pandemi, kita bebas orang masuk sesuai kapasitas lift. Misalkan kapasitasnya 15, orang masuk 15. Kapasitas 10, orang masuk bisa 10. Tetapi saat ini adalah kita batasi. Kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini. Ini untuk lift saja hanya kapasitasnya hanya 6 orang. Di mana sebenarnya kapasitas ini itu 15 orang. Itu jauh ya, jauh berkurang. Yang sebelah kirinya ada kursi tunggu. Ini kita juga lakukan penempelan sign, stiker physical distancing, jaga jarak. Terus adanya itu juga stiker tempat duduk prioritas. Itu di kami juga sudah lakukan dalam rangka pandemi ini ya, untuk mengantisipasi dari penyebaran virus corona ini. Langkah apa selanjutnya yang kita sudah lakukan atau sudah kita implementasikan? Yaitu dengan memasang barier. Ini dari sisi prasarana dan prasarana, ini sebelah kiri. Ini adalah dari sisi sarana prasarana. Ini salah satu ruangan, yaitu di kasir rawat inap, adanya pemasangan barier. Ya. Ini tujuannya untuk meminimalisasi risiko, kembali lagi. Jadi tadi upaya-upaya yang kita lakukan, inilah yang kita lakukan. Meminimalisasi risiko terjadinya paparan antara pengunjung dengan petugas kami. Ini tujuannya adalah untuk melindungi petugas dan pengunjung. Bukan hanya petugas yang kita lindungi, tetapi pengunjung pun kita lindungi. Di sebelah kanan ada dari sarana cuci tangan. Adanya akran air mengalir, adanya kewajiban kita untuk melakukan kebersihan tangan ya, kalau dalam bahasa PP itu kebersihan tangan, bukan cuci tangan. Jadi di sini kita sudah menyediakan fasilitas untuk tempat kebersihan tangan. Nah, ini fenomena ini sebelum pandemi ini tidak ada, tapi saat ini
kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan dan harus kita fasilitasi. Yang selanjutnya adalah sebuah quotes dari kami atau dari saya, bahwasanya kunci keselamatan ada di tangan Anda. Kita mau seperti apa? Kita mau sehat, mau selamat, atau mau biasa-biasa saja? Gitu ya. Jadi, apapun itu, resiko sebenarnya dimanapun itu ada. Tetapi di tangan kita lah resiko itu bisa kita minimalisasi atau mungkin dihindari. Demikian ulasan dari saya terkait dengan resiko. Next time, di lain waktu, kita akan bahas yang lebih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.